diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di hari ini dan kemudian memulai aktivitas hari Ahad ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awal yang positif, awal yang baik ini bisa mengantarkan kita pada aktivitas-aktivitas lainnya yang lebih baik di hari ini. Juga insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan di subuh ini menjadi pemberat amal timbangan kita di akhirat kelak. Amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, panutan kita, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam semua aktivitas kita. Dan memang kata Allah, kita sebagai umatnya dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk senantiasa meneladani beliau. Para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang mungkin seyogianya Ustaz yang sudah biasa ya, namun katanya informasinya berhalangan hadir, jadi saya menggantikan. Tentu saya tidak akan sama ya materi yang disampaikan. Jadi saya mungkin hanya menambahkan saja, kita sharing terkait dengan satu tema. Mungkin kita sering mendengar istilah adab. Sering kita memahami adab itu apa sih ya? Kita pahami kadang adab itu semacam tata krama, sopan santun, itulah. Ya, bagaimana kita bertata krama, beradab dengan orang lain atau ketika di satu tempat dan lain sebagainya. Bahwa pemahaman itu ya betul, bahwa memang adab salah satunya adalah sopan santun. Tapi ternyata makna adab itu tidak sesempit itu. Tidak hanya sebatas sopan santun saja atau tata krama. Kalau saya di Sunda, itu sebagian juga ada yang Sunda, bahasa Sunda itu kan ada untuk orang dewasa, untuk orang di bawah kita itu ada bahasanya, ya kan? Kita bicara dengan orang tua atau dengan teman atau dengan yang lebih rendah itu ada tata kramanya. Itulah mungkin pemahamannya adalah adab. Begitu juga mungkin di bahasa Jawa, saya tahu dan lain sebagainya. Jadi ketika bicara adab, kita memahaminya adalah lingkup perilaku, lingkup sikap seseorang. Tapi ternyata kalau kita lihat penelitian para ulama, para ahli itu, ternyata adab itu bukan hanya sopan santun saja, tapi pada akhirnya sesungguhnya bisa memunculkan sebuah keadilan sosial dan bahkan bisa melahirkan sebuah peradaban. Bahkan peradaban itu tidak akan terjadi atau keadilan sosial itu tidak akan terwujud di lingkungan kita kalau manusianya tidak beradab. Ini menarik ya. Artinya ternyata adab itu berefek pada keadilan sosial, berefek pada sebuah peradaban. Peradaban itu apa? Peradaban itu kan tingkat budaya manusia yang lebih tinggi, paling tinggi. Jadi ada budaya, ada peradaban. Di atas budaya itu ya peradaban. Tapi ketika kita bicara peradaban, kadang-kadang kita bicaranya kalau baca buku-buku sejarah tentang peradaban, sejarah peradaban Islam itu isinya apa? Peperangan, ya kan?
Tapi ternyata bukan seperti itu. Uniknya Islam itu, konsep Islam itu ternyata dari hal sisi etimologis itu berefek pada sebuah kajian sosial yang luar biasa besar. Dari kata adab saja atau dari kata din aja. Din itu apa? Agama ya. Kalau kita mau jujur, makna agama itu ternyata dari bahasa Sanskerta kan. Dari bahasa Sanskerta, dari a dan gama. Gama itu hancur, a itu tidak. Agama itu tidak hancur. Artinya orang yang beragama itu adalah orang yang hidupnya teratur, tidak hancur dan sebagainya. Tapi ternyata makna din itu lebih besar daripada makna agama itu sendiri. Ini luar biasanya kenapa Al-Quran atau dalam Islam semua istilah itu dia punya makna filosofisnya dan punya efek yang luar biasa. Yang pada akhirnya balik lagi dari din itu nanti ada makna dainu, ada dainuna, ada idana, ada Madinah. Kenapa disebut Madinah? Tadinya Yasin tiba-tiba jadi Madinah. Nah, itu hubungannya dengan makna din. Yang kemudian pada akhirnya tamadun. Tamadun itu ya ada. Nah, ketika kita bicara itu, kita kadang melupakan hal-hal yang kecil. Maka dalam Islam adab itu ternyata bukan hanya sopan santun. Kalaulah makna adab itu hanya sebatas sopan santun, berarti Nabi Ibrahim itu adalah orang yang termasuk orang yang tidak sopan. Kenapa? Karena dia mendebat orang tuanya, ya kan? Berdebat dengan orang tuanya. Tapi ternyata adab itu jauh dari maknanya hanya sebatas sopan santun. Makanya sebuah kajian yang cukup mendalam, Profesor Dr. Natif Alatas itu memahami adab itu pada intinya adalah panjang ininya. Intinya adalah the right act, tindakan baik, perilaku benar, tapi yang kemudian yang dimunculkan sesuai dengan tempat yang tepat. Tempat yang tepat dan berdasarkan pertimbangan. Nah ini pertimbangan kapasitas dan kapabilitas, atau bahasanya itu acknowledgement, pengakuan ya, dan sebuah pengenalan, recognition. Ini pernah dilakukan disampaikan bahwa permasalahan umat Islam sekarang ini adalah loss of adab, kalau kata Pak Adian atau Pak Anak mengutip Natif Alatas, tidak ada adab. Jadi permasalahan umat Islam saat ini kenapa tidak maju dan tidak berkembang, ilmunya tidak berkembang, dan dalam kehidupan manusia kemudian istilahnya ya tidak maju, yaitu karena tidak beradab. Nah, tapi makna adab itu yang tadi. Pertama adalah perilaku baik, tapi yang disampaikan, diberikan pada tempat yang tepat dan berdasarkan recognition dan acknowledgement. Bahasa ini kalau dijelaskan oleh ada seorang dokter di Surabaya atau bahwa itu maksudnya ada ilmu dan amal. Pada akhirnya adab itu tidak bisa kita samaratakan kepada setiap orang. Makanya betul dalam sopan santun, dalam kehidupan kita bicara dengan seseorang, bicara dengan A, bicara dengan B, itu tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan. Nah, itulah kemudian
mananya berkaitan dengan keadilan. Ya. Nah, untuk bagaimana kita menghormati seseorang harus betul-betul sesuai dengan tempatnya. Yang menjadi patokannya adalah al-ilm, ilmunya. Kita yang jadi pertimbangan melihat ini berdasarkan kita ilmunya dan amalnya. Ilmu dan amal. Jadi maksud teknologi dan teknologi itu adalah ilmu dan amal. Makanya betul kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Artinya apa? Ini menggambarkan ada perbedaan dari manusia itu sendiri. Bedanya apa? Bedanya berdasarkan keilmuan. Maka berdasarkan itulah kemudian kita menyikapi orang itu berdasarkan itu. Maka orang dalam Islam, orang yang punya ilmu yang tinggi, maka itulah yang sudah seharusnya kita hargai dan hormati. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan ataupun yang lain. Makanya kemudian dalam surat Al-Mujadilah juga sama kan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat alladzina yarfa'illahu ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wal ladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu, mengangkat beberapa derajat. Artinya dalam kehidupan kita, di masyarakat kita, sesungguhnya derajatnya tidaklah sama. Tidak samanya berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmunya, berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan kapabilitas dan sebagainya. Maka kemudian kita harus melihat itu bahwa, dan memang pada akhirnya adab itu juga sangat menghargai peran ilmu itu sendiri. Tentu makna ilmu dalam Islam itu bukan sekedar ilmu yang kita pahami sekarang hanya sebatas pengetahuan. Ya, ada banyak sekarang sejarawan atau profesor, doktor yang lulusan S3, S2 dan lain sebagainya, tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan bahwa dia seorang yang berilmu. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, karena dalam Islam ilmu itu sangat kaitannya dengan amal, dengan tingkat keimanan seseorang juga. Makanya dalam ayat yang lain mungkin kita juga innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah al-ulama. Kata ulama itu kan jamak taksir dari alim. Alim itu apa? Orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu itu harusnya dia semakin khasyah kepada Allah. Artinya apa? Orang yang berilmu dia harus dibarengi juga dengan amal. Nah, itulah kemudian ilmu dan amal itu yang menjadi patokan kita dalam beradab, dalam berperilaku. Entah kita memposisikan orang lain atau orang lain memposisikan kita juga. Ya, timbal balik, nggak bisa. Dia nggak berilmu nih kita, tapi kita ini juga nggak berilmu. Makanya kalau ingin kita istilahnya dihormati, ya tergantung ilmunya. Kalau kita ilmunya insya Allah tanpa harus tolong hormati saya, tanpa dibilang begitu, Allah akan angkat derajat. Allah akan angkat derajat. Kalau saya, berarti saya harus belajar, harus
sekolah, harus kuliah tinggi. Nah, ini beda lagi ya. Yang berilmu dengan bersekolah beda ya. Kadang kan sekarang ini banyak keluarga kuliahnya ya hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau biar dapat kenaikan jabatan. Kan ada di perusahaan-perusahaan di beberapa instansi yang kalau S1 gajinya sekian, kalau pendidikan ini sekian. Nah, bukan seperti itu ya. Tapi yang ilmu di sini itu adalah bukan ya betul-betul melahirkan khasyatullah. Takut kepada Allah. Memang tidak mudah dalam prakteknya. Tapi kalau kita praktekkan, amalkan itu ajaran syariat Islam sebetulnya sudah bisa kita sesuaikan adab itu. Maka sesungguhnya ketika kita mau beradab atau mau menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih baik, kita harus banyak menjadikan diri kita manusia yang beradab. Kalau kita diri kita sendiri, pertama untuk menjadi kita manusia beradab, tambahkan ilmu. Ya, dengan caranya apa? Banyak. Dengan banyak membaca, ya, dengan ikut pengajian seperti ini, dengan kita belajar lagi, dengan sekolah, dengan lain berbagai fasilitas untuk mendapatkan ilmu di zaman sekarang ini sangat mudah. Ya, sangat dimudahkan. Saya nggak bisa, nggak ngerti Al-Quran, nggak paham, susah, harus belajar dulu bahasa Arab, belum nahwu sorofnya, belum ilmu balaghahnya. Sekarang kalau memang tidak ada waktu karena mungkin ada tugas, bisa tambahin banyak fasilitas, banyak sudah diterjemahkan, ya kan, dengerin YouTube, bisa tambah ilmu. Tentu nanti akan berbeda mencari ilmu dengan hanya sekedar di YouTube, dibaca buku, dengan mencari ilmu seperti pengajian ini. Ya, ada bedanya, Pak. Apa bedanya? Ya, kalau baca buku ya dapat ilmunya aja, atau YouTube sekarang kan di HP, YouTube atau Instagram dapat ceramah-ceramah, bisa, tapi dapat ilmunya doang. Pahala dapat ilmu. Tapi kalau seperti ini, selain dapat ilmu apa? Datang ke masjid aja dapat pahala, itu kan? Ya kan? Terus kemudian kita wudhu. Kata Nabi, kalau orang sudah wudhu, setiap tetesan itu akan menghapuskan dosa. Tapi itu, Pak. Terus kita ketemu sama jamaah, salaman, assalamualaikum, pahala nggak? Dapat pahala lagi. Kemudian ada kotak infak, kita infakkan, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kemudian masuk ke sini sholat tahiyatul masjid, dapat lagi nggak pahala? Dapat. Oh, itulah kelebihannya kalau kita thalabul ilminya di masjid. Beda dengan hanya ibadah. Ya, itu juga tergantung dari ilmu dan amalnya. Makanya orang yang ikut pengajian di masjid dan sebagainya, bukan hanya ilmu yang didapatkan, tapi juga keberkahan di dalam. Akan diturunkan rahmat, kata Allah, kalau ada satu orang, beberapa orang berkumpul di masjid, disebutkan nama Allah di situ, wasiathumur rahmah wa hafathumul malaikah. Malaikat akan menaunginya dan Allah akan turunkan rahmatnya. Jadi bukan hanya itu. Nah, itulah kelebihannya kalau kita kemudian, ya, itu diantaranya adabnya. Kalau kita ingin mencari ilmu, ya adabnya, ada tolaknya, ada usaha untuk mencarinya. Jadi tidak nyantai-nyantai. Ya, itu juga dapat ilmunya, cuma ya tidak seperti orang yang tolak. Makanya istilah kalau itu kan ada usaha, menuntut, bukan menerima ilmu, ya. Tapi menuntut itu kan lebih besar daripada sekedar mencari. Nah ini, nah ternyata sekali lagi mana adab ini luas. Ya. Kalau kita sudah bisa menempatkan, memposisikan orang lain di hadapan kita, atau memposisikan kita di hadapan orang lain, berarti kita sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya.
atau kita memposisikan bukan hanya orang lain, makhluk-makhluk yang lain, ya, dan kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang benar. Bahwa Allah lah yang satu-satunya berhak disembah. Itu posisi yang benar. Ya. Bukan berarti orang-orang zaman jahiliyah itu tidak tahu, tidak mengenal Allah, Pak. Mereka tahu. Abu Lahab, Abu Jahal kalau baca sirah kita kaji, kalau mereka bersumpah pakai nama Allah. Tapi di samping itu ada Lata dan Uzza. Makanya karena dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Jika kau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa mereka dikatakan orang-orang jahiliyah? Ya, salah satunya karena tidak tepat menempatkan atau memosisikan Allah bagi dia, atau juga sebaliknya. Dia menempatkan Allah sama dengan berhala-berhala yang lain. Memposisikan Allah sama dengan makhluk yang lain. Bahkan dia meyakini juga bukan selain kepada Allah, tapi juga kepada makhluk yang lain. Nah, itu tidak beradab namanya. Karena sesungguhnya kalau Allah itu harus ditempatkan di tempat yang pantas, itu yang maha segala-galanya. Bukan hanya kita meyakini bahwa Allah itu mau memberi rizki, bahwa Allah itu menciptakan langit, pencipta alam semesta. Banyak tuh Pak. Kalau sekarang banyak yang ditanya, siapakah Tuhan kita? Allah. Ada satu, itu tauhid rububiyah, tapi di tauhid uluhiyah yang jadi masalah. Dia tahu bahwa Allah yang pencipta alam semesta, Allah yang memberi rizki, tapi ketika meminta rizki bukan sama Allah, ya kan? Nah, itu tidak beradab namanya. Atau dia yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, tapi disuruh ibadah nggak mau. Nah, ini tidak beradab. Jadi ternyata adab itu Pak bukan hanya perilaku manusia antar manusia saja, tapi adab itu bagaimana memposisikan kita di hadapan Allah dan memposisikan Allah di hadapan kita. Ketika kita salah menempatkan Allah, memposisikan, mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berhak disembah, begitu juga nanti kepada manusia. Kalau kita salah menempatkan, dia mah gak penting, ya kan? Apa sih dia? Nah, itu kan sudah tidak berada, menyepelekan orang lain. Ketika dia punya perilaku sombong, ya, sombong itu apa? Takabur itu batul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, memosisikan orang lain di bawah kita. Padahal bisa jadi orang yang kita anggap remeh itu dia lebih paham daripada kita. Nah, itu tidak beradab. Nah, kalau kita sudah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah berarti kita sudah beradab. Dan kalau itu sudah dilakukan oleh semua orang, oleh semua manusia, paling tidak kita umat Islam akan melahirkan sebuah keadilan sosial. Itu efeknya. Sekarang kita tuntut keadilan, kita tuntut tegakkan supremasi hukum dan lain sebagainya. Tapi kita menempatkan orang lain bukan pada tempatnya, meremehkan para ulama, ya kan, apalagi mengkriminalisasi dan lain sebagainya. Atau ada zaman sekarang ada yang seharusnya benar jadi tidak benar, yang tadinya tidak benar jadi benar. Itu berawal dari tidak beradabnya dulu, Pak. Maka tidak akan ada keadilan sosial itu kalau kitanya tidak beradab.
supaya kita mendapatkan keadilan, hukum harus ditegakkan, tapi perilaku tidak beradab bakalan. Yang masalah kecil saja kita tidak bisa menempatkan pada tempatnya, apalagi kalau ada kasus sebuah hukum, maka dia akan menghukumi bukan pada tempatnya. Itulah salah satu kenapa pentingnya kita beradab. Ya. Ternyata efeknya Pak, bukan hanya perilaku saja, tapi itu tadi efek ke hukum, efek ke kepemimpinan, efek ke yang baik, yang pada akhirnya bisa melahirkan peradaban itu. Jadi berawal dari situ dulu. Mari kita beradab dengan benar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bagaimana? Buat itu saya harus teliti dulu siapa yang beradab. Gampang. Gimana aja? Amalkan aja. Itu sudah sesuai. Paling tidak itu. Ya. Karena Allah itu sudah merangkum semuanya, merumuskan semuanya. Ini kadang yaitu makanya Islam itu komprehensif, ya, komprehensif ajaran Islam. Dari hal yang kecil itu akan melahirkan yang besar, dan yang besar itu disebabkan oleh hal yang kecil. Kadang kita terputus, makanya memang betul kita tadi perbicaraan atas. Ini loss of adab kita ini, nggak beradab kita tuh. Masalah umat Islam sekarang itu udah nggak adab. Makanya di mana-mana terjadi kezaliman, ketidakadilan itu banyak. Kenapa? Karena manusianya tidak beradab. Harusnya ada ulama yang karismatik, yang harus kita hormati, justru direndahkan, dianggap yang baik, tidak dihargai. Orang yang berilmu, orang yang soleh dan lain sebagainya dikatakan salah, itu sudah tidak beradab. Itu tidak akan muncul keadilan. Jadi posisikan yang benar sesuai dengan pada tempat, itulah adab. Dan adil juga sama kan? Ya kan? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau adab itu perilaku yang ditempatkan pada tempatnya. Right act, gitu kan? Jadi adab itu tindakan benar, perilaku yang benar pada tempatnya. Kalau itu sudah, perilaku kita sudah sesuai, maka itu keadilan itu yang kita harapkan akan muncul. Tapi kalau tidak, ya itu problem umat Islam. Ya, tidak beradab. Kaitannya dengan keilmuan juga sama. Sekarang ilmu-ilmu ini ya sudah hilang adabnya. Ya, tidak sesuai pada tempatnya. Semakin dia mempelajari satu ilmu, tapi harusnya semakin beriman kepada Allah. Kan tadi katanya innama yakhsyallaha min ibadihil. Tapi sekarang pada kenyataannya orang yang bergelar profesor, doktor, yang gelarnya kuliahnya tim S2, S1, S3 dan seterusnya, tapi kok tidak seperti itu ya? Ya, tidak menghasilkan khasyah kepada Allah. Berarti ada masalah keilmuan yang tidak sesuai pada tempat. Semakin dia mempelajari satu ilmu, harusnya semakin takut dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan itu konsepnya. Tapi malah sekarang udah Tuhan itu urusan pribadi yang dibawa-bawa ke sekolah, ke lembaga sosial atau ke tatanan masyarakat. Salah satu kenapa ilmu sekarang ini semakin hilang nilai ketuhanannya, ya, sudah tidak sesuai dengan adab lagi, itu ya memang sejarahnya panjang, ya. Kalau kita lihat sejarawan atau ulama-ulama kita, Ibnu Sina,
itu ahli kedokteran, tapi mereka juga ahli yang lain, paham tentang agama. Ya, banyak para ulama yang menghasilkan ilmu-ilmu baru sebetulnya. Artinya apa? Dulu tradisi ulama itu mencari ilmu itu memang semakin khasyah kepada Allah. Tapi kalau sekarang seolah-olah agama itu dijauhkan dari dipisahkan. Makanya para ilmuwan itu banyak sekarang yang mulai sadar baru dia belajar lagi Iqra, dia pengen belajar lagi memahami Al-Quran, memahami hadis dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena ilmunya sudah dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Berawal dari mana ya? Singkatnya itu ketika yang kalau sekarang kan yang dikatakan ilmiah itu, ya dikatakan ilmiah itu apa? Kalau dia bisa dibuktikan, ya dibuktikan itu artinya bisa terserah oleh indera kita, bisa dilihat, bisa dirasa. Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak ilmiah, ya kan? Bisa diuji, nah diujinya itu dengan tadi. Makanya bukan pantas ya, dan memang sebenarnya nggak pantas. Makanya banyak orang-orang yang di sana, kuliah di sana, menilai Al-Quran itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena standarnya tadi harus bisa dibuktikan. Mana buktinya? Sementara Al-Quran kan bicara surga dan neraka. Buktinya gimana? Ya nggak ada, ya kan? Kalau pengen bukti, ya kamu duluan aja. Ya kan begitu. Berarti nggak ilmiah ini mah, dongeng aja. Karena yang namanya ilmiah itu harus bisa dibuktikan, itu kan standar. Harus ya, kalau sekarang tuh ada empirical, gitu ya, bisa dibuktikan. Bahwa pembuktian itu betul, tapi ada satu hal yang hilang, yaitu kepercayaan. Ya, kalau dalam Islam itu pertama itu tadi percaya dulu, iman dulu, baru nanti unsur selanjutnya ada pembuktian dan ketika kita bicara surga dan neraka, ya bicara surga dan neraka, kita tidak boleh dan tidak mungkin kita menuntut untuk pembuktian mana ada buktinya surga dan neraka. Tapi itu bicaranya iman dulu. Kenapa kita harus iman? Karena ini yang ngomong, yang bicara bukan manusia. Kan itu, ya. Yang bicarain tentang surga dan neraka siapa? Rasul. Rasul dari mana? Dari Allah. Allah itu siapa? Adam lagi. Kalau dia yang menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan, dia yang tahu. Tapi kadang-kadang kita tidak memposisikan seperti itu. Jadi lagi ke adab jatuhnya. Allah itu siapa? Allah itu ciptakan kita. Nah kalau ini Allah sudah berfirman, ya kita harusnya sami'na wa ata'na. Selama ada ayat Al-Quran, ya kita sami'na wa ata'na, walaupun belum bisa dibuktikan. Karena yang ngomong siapa? Yang bicara siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Masa kita nggak percaya? Kan gitu. Kecuali kalau nanti masalah keduniaan, ya masalah keduniaan. Kalau analoginya itu, kalau ada dua jalan, gitu. Kalau kita mau lewati suatu tempat, kemudian ada jalan cabang, ada yang ke kiri, ke kanan, ada yang ke kiri. Mau kemana kita? Misalnya di hutan nih, kita mau turun, mau keluar dari hutan, lewat ada dua cabang. Kita harus, kalau salah kita bisa sesat, bahkan bisa jadi
tidak bisa balik lagi, bahkan bisa meninggal, ya kan? Lalu bagaimana kita supaya kita selamat? Maka supaya kita selamat, tanya kepada orang yang tahu jalan. Betul gak? Entah ada, kalau ke naik gunung kan suka ada apa? Guide ya, ada ininya, pemantau ya. Tanya kepada orang yang tahu, yang sudah biasa di situ. Kalau perlu temenin, ya kan? Ini benar kan, jadi sini ajak ya, padahal sini jadi yang arahin. Bisa selamat. Jangan kemudian kita diterka-terka, tebak-tebak. Begitu juga sebetulnya ketika kita beragama dalam hidup ini. Kita ini mau kemana sih? Ya kan? Hidup ini kita mau, kenapa Allah ciptakan kita di dunia? Terus kemudian kita harus mati lagi. Mau kemana sih kita ini? Kita sudah jelaskan ya. Ini adalah hidup sementara, ini ada tempat persinggahan. Bahwa dunia ini semuanya tidak kekal semua, dan tapi manusia kita di sini sedang dinilai, diperhatikan setiap amal-amalnya yang akan menentukan hasil kita nanti di akhirat. Kalau kita sembarangan, ya udah ikuti aja jalan seperti tadi. Mending kalau terbawa lingkungan yang benar, tapi kalau enggak, maka caranya adalah cari pada orang yang tahu, atau ada buku panduannya kan gitu. Orang yang tahu itu siapa? Ya Rasul. Nah, Allah sudah mengutus orang-orang yang sudah dibimbing. Gaibnya sudah ada nih. Yaitu para Rasul dan para Nabi. Dan sekarang kan Nabi udah nggak ada, Nabi udah nggak ada, udah wafat. Kita yang belum pernah ketemu, kata Nabi, tarak terfikum amrai. Nah, aku tinggalkan dua perkara, oleh masak berbihima, jika kalian berpegang teguh pada dua hal ini, dan tadilu, agar tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Balik lagi pada Quran, itulah posisi yang benar. Ya, adab yang sesungguhnya. Bagaimana kita memposisikan hidup kita dalam menjalani hidup ini, bahwa ada petunjuk yang harus kita baca dan kita ikuti. Makanya Al-Quran itu hudal linnas atau hudal lil muttaqin, petunjuk. Ustaz, saya kan kalau Al-Quran sebagai petunjuk saya nggak paham, Ustaz. Itu lagi balik lagi nanti ke ilmu yang benar. Ya, kalau bisa pelajari ilmu Al-Quran, ya, makna-makna terkandung di dalamnya, tafsirnya, ilmu-ilmu yang berkaitannya, agar kita tidak tersesat. Tapi kalau memang kita sekarang sudah tidak bisa, tanya pada yang tahu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabinya sudah tidak ada, tapi Allah, Rasul, Nabi sudah tinggalkan Al-Quran dan hadisnya. Saya nggak paham, tanya ke ulama yang kita anggap berilmu. Ketika kita memposisikan pada ulama dengan benar, itulah adab yang benar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilmi jika kamu tidak tahu. Itu sudah jelas. Tidak ada waktu yang terlambat untuk terus kita mengkaji ilmu, mengkaji. Posisikan dengan, dan ternyata adab itu pengaruhnya kemana-mana, ya, tadi ke ilmu, ya kan? Ilmu kita sudah dipisahkan dari nilai ketuhanan, sehingga kita tidak memposisikan ilmu Allah dan diri kita dengan tepat, sehingga kita tidak puas adab. Makanya ilmunya semakin dia paham tentang
banyak ilmu tapi tidak semakin yakin kepada Allah. Harusnya semakin yakin kepada Allah. Nah, makanya tugas kita nih, bagaimana kita menempatkan lagi pada posisi yang benar. Dan ini penting dalam adab. Bagaimana kita adab itu berpengaruh pada kepemimpinan. Apalagi ramai lagi nanti masalah kepemimpinan. Karena dengan adab itu menolak penyamarataan. Ya, karena harus sesuai dengan tempatnya yang benar. Kalau memang tinggi, derajatnya tinggi karena ilmunya tinggi, kita tempatkan pada posisi yang benar. Sementara sekarang kalau dalam masalah kepemimpinan, untuk nyari pemimpin saja kan disamaratakan. Siapapun berhak, ya kan, disamaratakan. Nah, ini problem. Nanti kajiannya lebih. Yang penting suara banyak. Ya? Yang penting suara banyak. Tapi paling tidak apa yang bisa kita lakukan semaksimal. Ya, bukan kita tinggalkan. Intinya memang seharusnya kalau kita mau beradab ya harus sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW menempatkan Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Saya pernah bikin tulisan, ternyata sebelum masuk Islam, baik Umar bin Khattab dan Khalid itu mereka selalu bertanding, selalu ingin menjadi yang paling terbaik, paling hebat. Dan semua ketangkasan dalam berperang, karena zaman dulu suka sering berperang, itu sama lah kalau dari sisi kemampuannya, strategi perang dan lain sebagainya, keberaniannya, ya kan, sangat berani baik Umar bin Khattab maupun Khalid bin Walid. Bahkan pernah suatu ketika pernah bulat, kadang Umar yang kalah, kadang Khalid yang kalah. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab kalah dalam berduel oleh Khalid bin Walid. Kemudian Umar masih penasaran, ayo kalau gitu kita balap kuda, naik kuda tuh balap. Yang lainnya taruhan. Biasalah zaman dulu ya, belum Islam. Jangan bayangin ya. Balap kuda lari. Yang pertama Umar bin Khattab menang. Terus yang dilombakan lagi. Yang kedua Khalid bin Walid yang menang. Silih berganti. Artinya waktu Umar bin Khattab itu dan Khalid bin punya keberanian yang sama. Tapi pernahkah kita mendengar Umar bin Khattab jadi panglima perang? Pernah nggak? Yang kita sering dengar Khalid bin Walid ya, sehingga disebut Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Padahal sama-sama berani, sama-sama jago, berantem, ketangkasan berperang, berkuda dan sebagainya, itu sama-sama jago. Bahkan dalam Al-Qur'an Abbas Al-Aqad ini meneliti Khalid bin Walid, Umar bin Khattab itu sama, ya istilah dari perawakannya, tinggi badannya, bentuk postur tubuhnya sama katanya. Ya, dan keberaniannya sudah tidak diragukan lagi. Tapi kenapa Rasulullah tidak pernah menjadikan Khalid bin Walid panglima perang? Umar bin Khattab panglima perang. Ada nggak? Padahal kan Umar bin Khattab ketika hijrah saja atau ketika masuk Islam, kata Umar, ya Rasul, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kita kan dalam posisi benar, mereka salah, kenapa harus takut? Maka dari situ kemudian umat Islam setelah ada Umar bin Khattab kan berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan Umar kan. Alhamdulillah di sininya Umar bin Khattab. Maka umat kaum muslimin ketika itu di Mekah berbaris datang ke Masjidil Haram. Mereka biasa sholatnya di Masjidil Haram menghadap Ka'bah. Tapi kan masih banyak orang jahiliyah. Mereka terang-terangan berbaris, semuanya nggak ada yang tahu. Itu keberaniannya Umar bin Khattab. Gak usah takut-takut, terang-terang aja. Ketika hijrah saja dari Mekah ke Madinah, yang lain sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab bilang, besok bangsa Quraisy,
ketahuilah bahwa saya besok akan pergi hijrah ke Yatsrib. Orang itu sendiri dia terang-terangan. Atau ketika dia masuk Islam dia kan terang-terangan, saya sudah masuk Islam. Wow, itu hebatnya Umar, keberaniannya Umar bin Khattab. Tapi dari keberanian itu Rasulullah kenapa tidak pernah menjadikan dia paling perang? Ini hebatnya, menempatkan orang pada posisi yang benar. Ternyata setelah diteliti kan oleh Abbas Al-Abbad, keberanian Umar bin Khattab itu dia sifatnya defensif, sementara keberanian Khalid bin Walid sifatnya ofensif. Defensif itu ya dia berani kalau ada kesalahan atau makanya pantas Umar bin Khattab itu jadi tempat bertanya, tempat jadi pemimpin, pada akhirnya jadi khalifah. Jadi khalifah. Makanya ketika jadi khalifah, pembelaan dia terhadap Islam dan umat Islam luar biasa. Ya kan? Dilindungi tuh kaum muslimin yang lemah-lemah itu, kaum du'afa dan lain sebagainya. Ya, enggak ada yang berani mengganggu. Ya, ada wanita yang kedengaran anak-anaknya pada nangis, ternyata dilihat sedang memasak di suatu masak air, ternyata dibuka bukan air batu karena nggak ada makanan. Nabi Muhammad langsung sebagai khalifah dia pergi ke Baitul Mal bawa makanan dan dipinggul sendiri, panggul sendiri. Sering beliau kalau sedang berusukan, ingin mengetahui kondisi rakyat yang sebenarnya dan dirasakan pembelaannya luar biasa. Tapi kalau Khalid bin Walid keberaniannya apa? Keberaniannya adalah menyerang, mendobrak. Maka pantas kemudian masuk ketika Khalid bin Walid maksudnya kan belakangan. Ketika perang Uhud saja Khalid bin Walid itu kan yang memimpin perang pasukan Quraisy yang akhirnya umat Islam kalah gara-gara tidak menaati perintah Rasul. Ya pasukan Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid, menang dia. Maka ketika dia masuk Islam 8 Hijriah setelah Hudaybiyah, kata Nabi, aku melihat kecerdasan dari engkau. 3 bulan kemudian ada perang Mu'tah, dia jadi panglima perang. Padahal Umar bin Khattab sudah sekian tahun gak pernah jadi panglima perang. Khalid bin Walid baru 3 bulan langsung jadi panglima perang. Kenapa? Rasulullah menempatkan tempat Khalid dan Umar pada tempat yang benar. Adab kepemimpinan. Makanya seorang pemimpin itu memang harus bisa melihat potensi kemampuan masing-masing anak buahnya. Tempatkan pada tempat yang tepat. Itulah adab. Sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas intelektual, spiritual dan potensinya. Nah, kalau kita memang tidak beradab ya itulah. Jadi yang harus jadi pemimpin jadi rakyat, yang harus jadi rakyat jadi pemimpin. Ya akibatnya keadilan tidak ada, loss of adab. Nah, ini penting bagi kita. Ya bagaimana kita menempatkan tempat yang tepat, dan pada akhirnya kita harus mulai kita beradab dari hal yang kecil, dari yang kecil dulu. Begitu juga kalau dalam Rasulullah membina para sahabatnya. Ini tadi saya mau sampaikan hadisnya tapi cukup panjang, intinya saja nih, panjang nih. Di Bukhari ada tentang Ka'ab bin Malik, pernah dengar? Ka'ab bin Malik ini kan seorang sahabat yang termasuk senior, dan dia sudah berbaiat kepada Nabi. Di semuanya Rasulullah pun tahu. Suatu ketika Ka'ab bin Malik ini dia ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin di Madinah untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti perang Tabuk. Oh, perang Tabuk?
Perang Tabuk itu perang yang paling berat. Bukan karena pasukannya, tapi karena memang cuacanya lagi panas. Ya, berat, ya males lah, membuat orang males. Nah, pada luar Ka'ab bin Malik ini radhiyallahu an, dia disuruh persiapan, istilahnya kalau dia nanti ditunda dulu. Apalagi ketika sedang lagi panen-panennya katanya. Jadi orang lain mempersiapkan perang, beliau lebih asik dengan memanen kebun dan lain sebagainya. Sampai beberapa hari kemudian Hamin mau berangkat perang, masih nyantai-nyantai antara berangkat atau tidak siapkan, nanti bisa disiapkan. Sampai kemudian Rasulullah dan para sahabatnya pergi berperang, ya, berperang Tabuk. Kemudian Ka'ab bin Malik masih bingung, saya berangkat apa tidak. Ada dia sahabat senior. Akhirnya ditinggal, nanti juga bisa nyusul. Lama kelamaan mulai gelisah, gitu. Saya nggak siap-siap. Akhirnya cari siap pas mau berangkat, ya intinya telat lah. Pada akhirnya dia tidak berangkat. Nah, Rasulullah melihat, pada awalnya Rasulullah biasa saja, tapi kemudian Rasulullah, mana Ka'ab? Ada kata dia malah nyantai-nyantai. Kalau Mu'adz bin Jabal, jangan main macam-macam, jangan bilang Mu'adz itu pemalas dan sebagainya. Hati-hati kamu bicara, seperti gitu kan. Ya, itu di antara sahabat ada kontroversi lah tentang ini. Akhirnya sampai kemudian Rasulullah pulang berperang. Nah, kebiasaan Rasulullah sudah pulang itu dia tidak ke rumah, tapi ke masjid, salat 2 rakaat, di situ kemudian duduk. Maka dari situlah banyak orang-orang yang datang ke Rasulullah untuk yang tidak ikut perang dengan berbagai alasan minta maaf. Karena kan kewajiban perang itu wajib. Kalau sudah diperintah perang itu wajib. Bahkan orang yang sudah perang kemudian dia balik lagi itu dosa besar, masuk dosa besar. Ya. Maka minta ampun ya Rasulullah. Ada yang sudah tua, ada yang mungkin masih belum balik dan sebagainya, atau ada yang tidak mampu, atau ada yang sakit dan lain sebagainya. Ya minta izin lah oleh Nabi. Kata dalam hadis ini kurang lebih kata Ka'ab bin Malik ini kata sekitar 80 orangan. Ada 80 orangan yang datang minta dimaafkan. Oleh Nabi kan jadi maafkan, langsung minta ampun, dimaafkan, didoakan dan lain sebagainya. Giliran Ka'ab bin Malik. Ya, ada juga di antara mereka yang termasuk orang-orang yang munafik. Terus juga alasannya ada yang juga yang benar ya. Nah, Ka'ab bin Malik, saya sebetulnya bisa saja mencari alasan, tapi karena ini berhadapan dengan Rasul, saya tidak mungkin berbohong. Walaupun saya punya kemampuan untuk berdebat katanya, ya, saya diberikan kemampuan untuk berdebat, tapi karena berhadapan dengan Rasul, saya tidak berani berdebat. Maka dia sampaikan jujur apa adanya, saya tidak ada alasan yang kuat yang menyebabkan menjadi alasan saya untuk tidak pergi perang Tabuk. Saya intinya mah nggak bisa lah, karena ini engkau jujur, tapi tidak langsung dimaafkan. Kata Allah, kata Rasul, berdiri, tunggulah keputusan dari Allah. Dia nunggu Rasul nunggu wahyu turun. Selang beberapa hari kemudian, ketika pulang, kata Ka'ab bin Malik, ada dari Bani Salim, bahasa kita, kamu kenapa sih? Bilang aja padahal sakit kayak atau apa kan? Saya jari ini tidak berani. Ya. Tapi ada loh orang yang kayak kamu, kata dari Bani Salim itu. Siapa? Ada 2 orang lagi. Ya, 2 orang ini ya ahli Badar, ya yang ikut perang Badar. Sama posisinya oleh Nabi, tidak langsung dimaafkan. Suruh pergi, pulang. Hanya beberapa hari kemudian dapat surat bahwa sudah turun keputusan dari Allah bahwa
kalian atau Ka'ab bin Malik dan dua orang itu dilarang berbicara dengan kaum muslimin, begitu juga sebaliknya. Jadi selama 40 hari ya, atau ketika itu nggak disebutkan 40 hari, jangan bicara sama orang. Artinya di di semacam dikucilkan, nggak dikucilkan, tempatnya di situ cuma nggak bisa ngomong gitu. Karena itu penderitaan yang luar biasa, Pak. Ya, mau nanya sama saudaranya, sama sepupunya, dia ngobrol, assalamualaikum, nggak dijawab. Kalau yang dua orang itu karena udah tua, akhirnya nangis mendapatkan hukuman itu. Ya di rumah. Tapi kalau Ka'ab bin Malik, saya termasuk masih muda, ya. Karena saya masih muda ya nggak mudah nangis. Ya masih jajan ke pasar, tapi nggak ada yang mau ngajak ngobrol. Ditanya salam juga nggak dijawab dan lain sebagainya. Mungkin dijawab tapi nggak di kan. Kemudian ikut sholat bareng sama Nabi. Saya harap Nabi memberikan wajah senyuman atau gimana ketika ucapan salam. Nabi jawab tapi langsung tidak ada yang penderitaan kata kami ini berat sampai ada surat dari Gosan, Raja Gosan, kamu kalau dibutuhkan lebih kamu datang aja ke tempat kami akan sambut ya. Kami akan muliakan, tapi kata tidak, ini ada ujian dari Allah, saya harus bersabar. Lalu sampai hari ke-40, hari ke-40 muncul lagi surat lagi bahwa kamu yang tiga orang tidak berbicara dengan kaum muslimin dan begitu sebaliknya, tidak boleh mendekati istrinya, keluarganya. Wah, kalau waktu itu masih keluarganya masih bisa, istrinya. Tapi sekarang sampai sini nggak boleh. Tambah nangis lagi, yang ini istrinya minta dispensasi kepada Nabi karena dia sudah tua, tidak bisa melayani, tidak bisa mengurus diri, ada yang menyiapkan makanan dan sebagainya. Akhirnya diberikan golongan, tapi kami mereka masih muda. Tapi dengan izin Allah pada akhirnya hari ke-50 kemudian diterima taubatnya. Nah ini kan ada perbedaan. Ketika orang-orang yang lain yang biasa itu minta maaf langsung dimaafkan, tapi ketika Ka'ab bin Malik dan lain sebagainya dan yang dua orang itu tidak langsung dimaafkan. Nah, ini penting dalam juga kita mengkader atau membina. Ya. Kalau orang-orang yang sudah senior, yang sudah kemudian dia melakukan tindakan yang salah, itu tidak bisa disamakan hukumannya dengan yang biasa-biasa saja. Ya kan? Orang yang mencuri ayam dengan yang korupsi 50 miliar jangan disamakan. Kan gitu. Itu adab yang terefek pada hukum. Rasulullah menempatkan ada tempat yang benar. Itu adab yang berhubungan pada hukum kalau dan pembinaan kaderan. Tidak semua kita sama ratakan. Ya harus sesuai dengan tempatnya. Begitu ketika kita bicara, kalau itu bicara kan sudah pasti ya. Budaya timur kita sudah terbiasa itu bicara sama orang lain. Kalau di luar sana kan katanya anak ngomong ke orang tua aja kamu, you, gitu kan. Gak ada, kalau kita kan Pak Abdullah, Pak ini ada panggilan itu, atau orang tua kita nggak berani kita manggil nama ke orang tua kita kan. Kalau di sana kan tempat lain di barat sana katanya yang pernah ke sana itu biasa nggak manggil nama. Nah, budaya kita dalam mencari sudah terbentuk. Cuma dari yang lainnya masih banyak dari keilmuan dan lain sebagainya yang harusnya kita sesuaikan dengan tempatnya benar, berdasarkan tadi dasarnya apa, standarnya apa, ilmu dan amal. Karena ilmulah yang bisa menuntun dirinya dan kemudian amal sebagai pembuktian. Standar itulah. Tapi sekali lagi ilmu itu bukan berarti gelar yang tinggi, tapi yaitu keilmuan, dan yang paling penting adalah amal. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama yang
berarti ulama itu tidak harus orang yang pakai suban, jubah dan sebagainya. Bisa jadi para ulama itu ya diantaranya orang yang biasa di masjid, yang pakainya biasa-biasa saja, tapi dia ilmunya luas, amalnya juga banyak. Itu harus kita hormati, harus kita tempatkan pada tempatnya. Dan yang paling penting kita dalam belajar untuk memposisikan Allah di hadapan kita dengan benar, dan memposisikan kita di hadapan Allah dengan benar bahwa kita adalah hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izinnya. Kalau kita merasa saya bisa, sebab sudah tidak berada, baik dia kepada Allah atau dia juga kepada manusia. Nah, itulah nanti rincian adab-adabnya banyak. Ada ketika makan, ada ini baru teknisnya. Kalau kita mau makan baca doa itu karena kita memposisikan bahwa rezeki yang akan kita makan dari Allah. Maka kita berdoa Bismillah. Itu ada, itu teknisnya. Tapi bagaimana kita memposisikan mana adab itu, kita harus tahu mana adab itu, memposisikan dengan benar. Maka efeknya ketika kita mau makan baca doa dulu, karena yang kita posisikan bahwa makanan yang kita akan makan dari Allah Sang Maha Pemberi rezeki, dan kita adalah yang menikmati, maka kita harus berdoa. Kemudian kita pakai tangan kanan, karena tangan kanan ada tangan yang bersih, ya paling tidak tangan kiri sering pakai dan kotoran dan sebagainya. Ada, dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak ayat dan hadisnya. Ya, insyaallah karena sudah jam 10 ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah. Tapi mungkin sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup? Ya, saya. Mungkin kalau bisa saya jawab, kalau enggak di PR-kan. Mungkin kan ada dari kenapa kita belum berada di peradabannya belum nyampe, karena mungkin orang-orangnya belum berada. Kalau ada adab yang kecil-kecil mungkin ya kayak pada orang tua, pada orang Rasulullah gitu ya, mungkin sudah banyak gitu, karena juga sekolah-sekolah adab berkembang gitu, pesantren-pesantren banyak, dan orang yang nggak pesantren aja adabnya bagus pada orang tua gitu ya. Nah, dari sisi itu kan adabnya udah lumayan gitu saja. Atau mungkin adab dari adab yang menempatkan kebenaran itu tadi, tidak ada tempatnya sesuai tempat dan keadaan, kayak mungkin yang seharusnya dibuang ke tempat sampah kayak hukum gitu ya, harusnya hukum Allah yang dipakai gitu kan, dan menempatkan jari kita mungkin kan, karena ditempatkan tidak sesuai pada tempatnya seperti coblos gitu mungkin gitu kan, karena menggadaikan akidah gitu bagi yang mungkin sudah belajar, atau juga ilmu yang harusnya sudah disampaikan gitu kan, seperti kita sudah paham bagaimana sholat yang benar, puasa yang benar gitu kan, tapi kita nggak pernah tahu bahwa ya, ada ayat ya, kalau kita ayat yang tentang kutiba alaikumus syiyam, kita tahu bahwa puasa ditetapkan sudah wajib, tapi jarang ada yang bahas kutiba alaikumul qital gitu kan. Kita tahu sholat yang benar gimana, puasa yang benar, tapi kita nggak tahu jihad yang benar gimana gitu, yang benar ada di mana gitu mungkin. Apakah itu yang adab yang kurang di peradaban kita? Ya, salah satunya itu artinya kita masih terkotak-kotak, ilmu kita masih ya memang didesain sepertinya, karena tadi sudah dipisahkan dengan nilai ketuhanan, nilai keilahian itu, jadi dipisah-pisah. Ini loh ilmu yang harus yang kita ajarkan, ilmu yang seperti ini. Urusan ketika bicara masalah yang lebih besar kayak kita jihad, itu kan anarkisme dan lain sebagainya. Padahal itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ketika kita bicara masalah ekonomi kita padahal orang pesantren tahu, tapi ketika ekonominya masih pakai ekonomi yang bukan Islam, karena diajarkannya seperti itu, ya. Nah,
di antara kata atas itu loss of adab itu selain yang itu yang paling mengakar yang menyebabkan rusaknya loss of adab ini dari ilmunya. Ilmunya sudah dipisah-pisah. Tadi ya kita kalau bicara adab kepada orang itu sudah biasa gitu. Tapi ketika bicara bagaimana tadi misalnya membangun negara, ya kan, terus membangun keadilan sosial yang sesungguhnya, atau tadi dalam konsep jihad dan lain sebagainya, itu tidak diajarkan diikutin, bahkan dinilai ini tidak sesuai dengan zaman sekarang dan sebagainya. Padahal itu sama-sama dalam Al-Quran. Nah, kita memang bukan berarti kita harus frontal perang, bukan, tapi dari sisi ilmunya bahwa Islam itu syamil dan kamil wal mutakamil, menyeluruh. Jadi menyangkut semua aspek, hal yang terkecil sampai yang terbesar. Makanya dari adab kita kepada buang sampah sampai kemudian bagaimana kita membangun peradaban. Nanti makna din itu, kalau nanti ada kesempatan lagi, yaitu tadi dari kata din itu kita ada namanya maknanya dainul hutang. Itu menyebabkan kita itu punya kewajiban. Kewajiban itu harus dijalankan dengan benar berdasarkan dengan keyakinan. Untuk menjalankan keyakinan itu dan kewajiban itu harus ada tempatnya. Itu Madinah, ya kan? Dalam menjalankan din itu sendiri disebut Madinah. Yang padahal kalau itu sudah terbentuk, maka padanya ada muncullah Ramadan. Dari kata din, Ramadan itu berada. Yang memang kita masih terpecah-pecah. Ya ilmu kita masih sekuler istilahnya. Ya masih bukan hanya ilmu, yang kita juga sama memahaminya. Memang makanya kita pelajari Islam dengan udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Walaupun nanti pengamalannya semaksimal mungkin kita bisa amalkan, ya tidak semua sahabat juga bisa mengamalkannya. Ya istilahnya ada sahabat yang tidak berperang, ada sahabat yang cukup mencari ilmu saja kayak Abu Hurairah, ya kan, al-Sufah, gitu kan. Tapi ada sahabat yang selalu berperang kayak Khalid bin Walid. Itu ada kadar keilmuannya, tapi amalnya kemudian sesuaikan dengan itu. Makanya betul bahwa kita ini masih, jadi kalau bicara masalah menempatkan sampah pada tempatnya sudah tahu konsepnya. Walaupun amalnya juga banyak yang belum juga, Pak. Mengamalkannya juga banyak ya. Kewajiban saum kita sudah tahu, tapi banyak juga sebetulnya sekarang banyak yang nggak saum. Jadi baru ilmunya, baru knowledge-nya gitu. Tapi pengamalannya belum. Ditambah lagi selain ilmunya sedikit, juga konsep ilmunya dipecah-pecah. Ini yang untuk pribadi ini kamu untuk bicara agama di sini aja. Ini nggak usah. Atau ini hanya untuk kamu sendiri, jangan dibawa ke publik dan lain sebagainya, ataupun sebaliknya. Nah, sementara dalam saya tidak seperti itu. Ada tempat-tempat namanya kutiba alaikum siam sama dengan kutiba alaikum dan lain sebagainya. Nah, lihat, makanya kita pahami Islam dengan sebaik-baiknya, dengan syamil atau kamil, mutakamil. Syumuliyatul Islam kita harus pelajari. Memang masih banyak yang harus kita pelajari, yang memang sudah kita salah ya. Makanya tingkatkan lagi. Kalau kadar ilmunya seperti ini, ya hasilnya seperti ini, ya kan? Ada amalnya seperti ini, ya hasilnya juga seperti itu. Maka bagaimana kita meningkatkan derajat kita? Itu tadi. Ya fa'ilul ladina amanu bikum ladina utul iman darajat. Agar Allah ingin mengangkat derajat kita, iman dan lebih. Tentu ilmu itu dengan amal. Seperti itu. Ada lagi? Cukup? Baik. Kita dapat solusi sekarang untuk memecahkan persoalan besar ini ada. Gitu yang saya tangkapnya kajian kita ini, bahwa ada adalah menjadi solusi kecil dan besar sampai keadaan sosial segala bisa. Pertanyaannya gini, yang saya pahami maksudnya gini,
akhlak gitu. Padahal kan Islam sebaik-baik manusia adalah yang terbaik akhlaknya. Dalam Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu satu. Kemudian kedua, dimulai dari mana gitu Ustaz? Karena persoalannya kayaknya pelik gitu Ustaz, besar gitu. Nah, tadi orang ilmu dijauhkan dari agama kan gitu sekarang yang ada ini. Nah, itu kayaknya semakin susah gitu. Kesalahan yang benar, benar yang salah, bahkan kesalahan menjadi sebuah pembenaran gitu. Pelik gitu Ustaz. Apalagi keadaan sosial seperti kayak sekarang kan, yang saya tahu tadi keadaan sosial Pancasila ya, yang berlima gitu. Orang-orang yang menolak Pancasila aja itu kayaknya belum paham adab, akhlak kan gitu. Jauh dari Pancasila ada manusianya adil dan beradab. Nah itu Ustaz. Jadi pertanyaannya dimulai dari mana dan cara apa yang paling jitu untuk merubah manusia ini, bahwa yang saya tahu kan kenapa manusia ini gak beradab, jauh dari Tuhan, jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran gitu. Ternyata sekarang yang dapat saya adab gitu. Gimana? Dua pertanyaan tadi kan, bedanya adab dengan akhlak, kemudian solusi jitu gitu. Ya bagus pertanyaannya. Bedanya adab dengan akhlak. Jadi kalau akhlak, kalau kita baca para ulama, Al-Ghazali terutama, akhlak itu perilaku kita yang tanpa harus dipikirkan, itulah akhlak kita. Jadi sederhana, adab itu menghasilkan akhlak yang baik. Ya. Dari adab itu, dari kita bagaimana memposisikan yang benar, akan muncul akhlak-akhlak perilaku manusia. Ya. Karena akhlak itu sebetulnya sudah tidak dipikirkan lagi harusnya. Maksudnya ya, sudah refleks kita ketika ada sampah langsung buang. Nah itu akhlak. Dia tanpa berpikir. Tapi kalau ada nih, kalau ada sampah kita harus buang. Nah itu adab. Jadi adab itu akan melahirkan akhlak. Ya. Terus dari mana kita kemudian memperbaiki ini? Memang sudah ruwet ya. Sudah ruwet. Kalau saya tidak harus linear ya, tidak harus dari sini. Sekarang kapasitas kita, tingkatkan ilmu kita, tapi ilmu yang tadi yang harus kamil mutakamil itu, ya. Sesuai dengan kadar yang sudah ada. Kalau kita ilmunya sudah sampai di B, lanjutkan dengan C. Tapi kalau ilmu kita masih di A, ya dari A mulainya. Kalau ada kadar kita sudah ada yang di F, ya lanjutkan dari F, berarti G dan seterusnya. Emang tidak bisa disamaratakan juga, karena kadarnya juga beda-beda kan. Dari sisi ibadah saja kan kita beda-beda ya, kemampuan kita beribadah. Ada yang sholat subuhnya sekarang bisa di masjid, ada yang makanya Nabi ketika diminta nasihat itu beda-beda Pak. Ada satu sahabat minta nasihat, la tahdum, jangan marah. Tapi ada lagi sahabat yang lain, bukan la tahdum lagi perintahnya, perbanyaklah ibadah, ya kan? Ada lagi nasihatnya beda lagi sesuai dengan kadarnya. Makanya introspeksi diri, yang penting sekarang kita tingkatkan ilmu dan amalnya. Tentu konsep ilmunya bukan ilmu yang sekuler ini, tapi ilmu yang kami yang didasari dengan nilai keimanan itu tadi. Ya, dan yang paling penting ya, paling tidak kita sendiri posisikan diri kita di hadapan Allah dengan benar. Ya, lihat situasi dan keadaan, jangan disamaratakan. Dan yang paling penting posisikan kita di hadapan Allah dengan benar. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadikan segala sesuatunya Allah lah yang menjadi pembimbing kita. Kalau mulai dari mana? Ya bisa mulai dari hal yang kecil, bisa mulai dari ekonomi dan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Karena ini udah bola kusut istilahnya, sudah bola kusut. Itu sementara ya. Baik, terima kasih atas responnya dan atas kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang tadi kita sama-sama laksanakan menjadi pemberat amal timbangan amal kita di akhirat. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang kurang berkenan atau dianggap kurang tepat, ya silakan
usahakan mencari lagi yang lebih baik, maka ilmunya, pengetahuannya cari lagi. Siapa tahu apa yang saya sampaikan tidak tepat, fair saja tidak, insya Allah untuk mengembangkan itu sendiri. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah yang mungkin tidak dapat terjadi. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.